record. Nah, sudah nanti di record. Nanti saya kasih link Google Drive-nya Mas Ipan ya. Absen nanti aja lah ya kita buat learning. Oke. Sudah baca SOP-nya? Ini nanti saya nggak lihat SOP. Kalau ada yang kelewat kasih tahu ya. Saya nggak lihat SOP, jadi nanti kalau misalnya ada yang kelewat kasih tahu ya. Mudah-mudahan ingat. Kadang kan yang biasa dilakukan itu nggak sesuai SOP ya. Oke, ya, alat-alat yang kita perlukan ini pasien yang sudah dirawat di rumah sakit nih, kita settingnya mau di rumah sakit boleh, mau di rumah boleh ya. Jadi pasiennya sudah ada di tempat tidur dan dia tidak bisa melakukan perineal sendiri ya. Jadi tadi itu ditekankan di awal kalau koordinatornya Bu Liza mintanya cuma penis hygiene, tapi saya kasih paket komplit sama perineal care juga pada laki-laki ya. Jadi pasiennya yang tidak mampu membersihkan perineumnya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan dari perawat untuk melakukan perawatannya. Yang pertama, yang kedua, pasien-pasien yang tidak sadar ya, walaupun dia sadar tapi tidak mampu, itu yang pertama. Yang kedua, pasien-pasien yang tidak sadar, misalnya pasien-pasien stroke atau pasien-pasien yang di ruang ICU yang penurunan kesadaran karena penyakit lain ya. Nah, biasanya posisinya sebentar sebelum ke posisi, identifikasi pasien dulu. Pak, assalamualaikum Pak, nanti kita bantu ya, bantu mandi. Oke, bilangnya bantu mandi, tapi perineal penis care, penis hygiene itu salah satu bagian dari mandi sebenarnya ya. Pak, nanti kita bantu mandi, nanti bagian kemaluannya mau kita bantu bersihkan ya. Kalau misalnya pasiennya bisa jawab, kita tanya, tapi kalau misalnya pasiennya tidak bisa jawab atau pasien dalam keadaan tidak sadar, Pak, kita akan bantu Bapak mandi, termasuk dengan membersihkan daerah kemaluan Bapak ya. Ini pasiennya laki-laki, kan penis hygiene. Oke. Bagian yang lain pada saat mandi kita lewatkan karena kita tidak memandikan pasien ya, mencuci rambut, oral care, memandikan yang lain kita lewatkan, kita langsung fokus ke penis hygiene ya. Nah, alat-alat yang kita butuhkan, kalau yang ini kan selimut tidur pasien, ini selimut mandi. Sebenarnya sama aja dengan selimut biasa, tapi dia fungsinya membantu kita pada saat nanti membersihkan. Lihat dulu, selimut ada dua tipe, ada yang lebar, ada yang tidak, gitu ya. Nah, ini yang termasuk yang lebar. Nanti kita cobakan ke pasiennya, ke phantomnya, kira-kira kalau yang disesuai dengan SOP bisa kita lakukan atau tidak. Tapi kalau misalnya tidak bisa kita lakukan, kita diposisikan biasa saja. Coba teman-teman cek di SOP-nya ada perintah seperti itu ya. Ini selimut mandi, satu aja. Kemudian ada perlap. Nah, sebenarnya teman-teman udah belajar bed making belum ya? Udah belajar belum? Udah, Bu. Soalnya suara yang di sini diminta, suara yang di sini dikecilkan tadi. Kalau ini nggak masuk, Mbak. Tadi aku masuk. Udah pernah belajar bed making belum? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Oke. Kalau sudah berarti aman. Kalau di bed making kan selimut,
Terus nanti ditutupin pakai overlaken ya. Kalau misalnya dia tempat tidur tertutup yang tidak ada pasiennya. Kalau ada pasiennya kan selimut, kemudian ada stick laken, di bawah stick laken ada perlak, kemudian di bawah perlak ada laken ya. Nah, yang untuk memandikan berbeda, laken yang untuk perineal care sama memandikan, kita pakainya laken yang untuk bed making yang besar. Laken. Perlak yang besar yang untuk memandikan ya. Nah, kalau yang untuk pasang infus atau yang apa itu? Ambil darah gitu ya. Pengambilan spesimen biasanya kan kita pergunakan perlak yang kecil, ini kita gunakan perlak yang besar ya. Kemudian ini handuk. Handuk ini fungsinya untuk mengeringkan setelah kita membasuh si penis hygiene-nya sama perineal care-nya. Nah, saya kasih dua opsi. Kalau di SOP saya tulisnya waslap. Ya. Di SOP saya tulisnya waslap. Jadi nanti bagian ini kita akan basahi kasih sabun, terus kita bilas juga pakai waslap inilah. Tapi ada alternatif lain, kalau seandainya pasiennya nggak punya waslap, tapi dia punya handuk kecil seperti ini. Pakai aja handuk kecil, jangan menyusahkan untuk beli waslap ya. Jadi handuknya kita lipat seperti ini. Kemudian dia ada sisi yang seperti ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti ini setiap sisi kita akan kasih sabun ya. Jadi kita misalnya sisi yang paling ini kita oleskan dulu, berarti yang ini kotor. Kita bisa pergunakan ini untuk yang selanjutnya. Ini kan masih bersih sampai dengan 6 lapisan berikutnya ya. Jadi ada dua opsi. Jadi teman-teman bisa pakai cara pakai yang nggak punya waslap. Nanti kalau misalnya kita OSCE nggak punya waslap di rumah, pakai handuk kecil juga sudah saya ajarkan bagaimana caranya ya. Kemudian ada sabun. Nah, sabun itu kalau ini kan sudah diencerkan nih. Ini memang khusus untuk membersihkan pentem sabunnya. Kalau di rumah sakit kan sabunnya pakai sabun mandi nih. Biasanya kan sabun mandi lebih pekat ya. Nah, kalau lebih pekat jangan terlalu banyak kita menuangkan sabunnya. Nanti dibersihkannya menjadi lebih sulit ya. Kemudian ada handskun. Handskun yang tidak steril saja karena kita butuhnya prosedur bersih, bukan prosedur steril ya. Kemudian ada urinal. Nah, ada dua opsi juga yang saya buat di SOP, ada urinal sama bedpan. Nah, bedpan itu hampir mirip seperti pispotnya perempuan. Pernah lihat nggak? Pispot perempuan pernah lah ya. Nah, kalau ini kan pispotnya laki-laki, karena laki-laki kan ada belalainya tinggal masukin di sini. Kalau perempuan kan nggak bisa pakai kayak gini. Tapi kalau untuk BAB, laki-laki atau perempuan harus pakai pispot yang digunakan oleh perempuan ya. Nih, siapa tahu dia mau buang air kecil ya. Kemudian ada waskom. Waskom ini isinya air hangat kalau di SOP ya. Jadi kalau kita memandikan pasien itu suhunya suhu yang nyaman di kulit ya. Jadi dia pakainya air hangat. Oke. Kita mulai ya. Sebenarnya cuci tangannya pada saat sebelum mempersiapkan alat. Jadi waktu kita ngambil alat, tangan kita udah dalam keadaan bersih. Kita cuci tangannya. Oh ya, teman-teman sekalian ini ya, sekalian lihat bentuk asli lab-nya seperti apa ya. Karena kan belum pernah ke sini ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ya, teman-teman nanti punya kesempatan ke sini paling tidak berapa semester gitu ya sebelum lulus. Oke. Setelah cuci tangan, sebenarnya bukan di waskom ini ya, di wastafel sebelum kita ke pasien gitu ya.
Kita siapkan alat, sudah disiapkan alat. Bapak, benar nggak namanya Pak Ibrahim? Kalau misalnya pasiennya sadar, kalau pasiennya nggak sadar, lihat gelangnya, maaf ya Pak. Oh oke, Pak Ibrahim lahir tanggal 20 Juli 1976. Oke betul. Ini memang betul pasien yang mau kita apa namanya penis hygiene ya, dan memandikan misalnya. Oke, Pak, saya bantu mandikan ya. Kalau pasiennya sadar, Pak, nanti penis kemaluannya saya bantu atau Bapak sendiri dibantu aja. Oh, oke, nanti saya akan bantu. Kemudian, nah, prinsipnya nih, sebenarnya sama kayak memasang kateter. Teman, kan ini daerah sensitif nih, saya buka lah ya. Nah, ini pasien kita pentemnya geriatri. Bapak-bapak ini geriatri, tapi dia multifungsi, ada juga mamenya. Jadi ini sebenarnya bisa dibuka-buka nih ya, bisa diganti alat kelaminnya. Nah, kita sedang pakai yang penisnya. Nih, pada saat memasang kateter dan penis hygiene sebenarnya prinsipnya sama. Waktu kita memegang daerah kemaluan pasien harus tegas, karena kalau tidak tegas nanti bisa ereksi pasiennya. Kalau pasiennya ereksi, tanya sama si Angga tuh. Ya, Angga kan suka ereksi dia. Nah, kalau misalnya dia ereksi, si kateter nggak bisa masuk. Waktu kita bersih, kalau untuk sekedar penis hygiene sih bisa bersih dia. Tapi kalau untuk kateter dia tidak bisa masuk kateternya. Jadi dia seperti ada tahanan waktu kita mau masukkan selangnya ya. Jadi ini megang si daerah penisnya, skrotum. Ini penis, skrotum, perineum, sama anus. Ya. Jadi nanti akan kita bersihkan daerah ini. Oke, nah setelah kontrak sama pasiennya setuju kita bantu bersihkan. Nah, ini nggak langsung dibuka seperti ini ya. Skerem sebenarnya. Nah, kalau di rumah sakit itu kan ada antar pasien tuh ada skeremnya ya. Bisa kita tutup dulu supaya privasi pasien. Nah, ketika kita mau memulai, ambil si selimutnya, selimut mandi. Kita buka selimut mandi. Nah, ini ada posisinya kan seperti ini nih ya. Ini ada 4 sudut. Sudut 1, 2, 3, 4-nya di bawah. Kalau di SOP, kita bentangkannya seperti ini. Satu sudut ada di dada pasien. Satu sudut di dada pasien nih. Sudut segitiganya di dada pasien, kemudian sudut yang lainnya seperti ini. Kalau sudah posisi seperti ini, baru selimut tidurnya kita tarik. Jadi pasiennya tidak nggak nampak gitu. Waktu kita buka badannya tuh nggak nampak oleh orang. Kita susun di sini nih supaya rapi. Nah. Taruh sini dulu. Ini selimut tidurnya. Ini selimut mandi. Nah, posisikan seperti ini. Fungsinya, kenapa dia seperti ini? Tapi ini kan agak lebar ya, agak lebar. Kita cobakan nanti bisa nggak ditekuk ke bagian sininya. Nah, pasiennya kita minta untuk mengangkat pinggulnya dan posisi dorsal recumbens. Dorsal recumbens itu kayak ibu-ibu yang mau melahirkan, ya. Nih dorsal recumbens. Pak, maaf ya, kakinya ditekuk ya. Nah, ini dorsal recumbens namanya. Wah, ini kayaknya selimutnya besar. Nah, sambil kita mempersiapkan, nih, ini ada 2 pelang nih. Ini pelang bednya. Ini yang diarah jauh dari perawat, ini yang dekat dari perawat. Harusnya ini dibuka dulu, biar perawatnya nggak keganggu. Nah, posisi seperti ini sekalian kita pasang perlat. Kalau pasiennya sadar, Bapak bisa nggak angkat pinggulnya sedikit? Kalau pasiennya nggak sadar, minta tolong
ini lain. Nah, kalau mau pasang perlak kan pasti nyinggung bagian pasien ya, bagian badan pasien. Pasang dulu handphone. Hampir saya lupa ya. Pasang handphone. Prinsipnya bersih karena kita tidak ingin menularkan dan kita tidak ingin ditularkan ya. Nah, prinsipnya sama seperti waktu kita pasang laker, pasang perlak di mau ini apa namanya ke bed making ya. Nah, ini digulung ke tengah seperti ini. Ini juga digulung ke tengah. Jadi nanti ini dimasukkan ke bagian tengah pasien. Pada saat dia mengangkat pinggulnya, kita bisa dorong ke arah sebaliknya. Pak, mohon maaf, angkat pinggulnya dikit ya. Dia nggak bisa, misalnya dia nggak sadar, kita bantu. Kalaupun perlu dimiringkan, miringkan. Ini kakinya luruskan, ini tekuk seperti ini, dorong dia ke situ. Nah, kemudian masukkan perlaknya di bagian bawah. Ini tekukkan tangannya, kaki yang sebelah sini diluruskan, kaki yang di sini ditekukkan. Kita ambil yang bagian belakang sini. Belakangnya ya. Oke. Nah, capek Pak? Yuk, pelan-pelan ya. Kakinya ditekuk ya Pak. Tekuk seperti ini. Dorsal recumbens. Nah, nih teman-teman lihat. Ini ada ujungnya di sini, ya. Kemudian di sisi sini ada ujungnya seperti ini, ya. Yang ini kita tekukkan ke sini. Nih ya, ini tekukkan ke dalam sini. Nah, jadi dia satu sisi melilit si daerah apa nih, kaki, ya. Kemudian satu sisi lagi. Nah, jadi waktu kita mau membersihkan ini selimutnya besar ya. Ada dua opsi, bisa seperti ini atau bisa posisi yang dibentangkan biasa seperti selimut tidur tadi ya. Nah, jadi kita waktu membersihkannya nggak seperti ini aja. Jadi bagian paha dan betis pasien tidak terekspos ya. Jadi yang terekspos cuma ini aja. Di bagian depan kan kita akan pasang serum untuk bahasanya. Jadi biar nggak kelihatan, nggak ada siaran langsung ke tempat lain ya. Nah, setelah seperti ini, tawarkan dulu, Pak mau kencing nggak? Ya mau misalnya. Saya kasih pispot. Biarkan dia kencing seperti ini. Waktu dia kencing, tutup dulu malu. Udah Pak? Belum? Oke. Karena dia netesnya dikit-dikit misalnya ya. Boleh kita tunggu. Kemudian kalau udah Pak? Udah. Nah, biarin aja. Nggak usah dicuci dulu. Karena kita akan, ini taruh di mana? Ya taruh di bawah tempat tidurnya. Busuk ya. Kemudian, ambil, bisa wastafel, bisa handuk kecil. Kemudian kita basahkan handuk kecilnya. Pakai air hangat. Ini saya kasih tahu, ya. Ini kasih sedikit serot. Ini lapisan kedua, serot lagi.
Lapisan ketiga, serot. Lapisan keempat. Lapisan kelima. Lapisan keenam. Jadi, ini nanti bisa kita gunakan semua nih untuk membersihkan si penis pasien ya. Oke. Nah, di SOP ada 2 posisi. Nantilah ya, kita belajar posisi satunya. Kita belajar dulu posisi yang ini nih. Oke, nih. Kalau sudah seperti ini, saya kan ini nih, apa namanya, nggak kidal. Berarti saya pegang yang tanduknya sebelah kanan. Saya pegang penisnya ya sebelah kiri. Tapi kalau teman-teman yang kidal, yang bisa mulainya dari si meatusnya. Meatus itu lubang yang ini. Nah, kalau ini kan kelihatan nggak Mbak Vera? Ya. Oh, pasang aja ya. Kalau dipasang kelihatan. Kelihatan. Kayak gini. Nah, ya. Nih, ini kan bentuk yang sudah disunat tuh. Kalau bentuk yang belum disunat kan bentuknya nggak kayak gini, tapi operkulumnya akan menutupi daerah meatusnya. Nah, kalau misalnya yang ini kan, nah pegang tegas seperti ini, pegang tegas seperti ini, lakukan gerakan memutar untuk di meatusnya satu sisi. Kemudian sisi yang untuk batang buka lagi. Yang ini untuk, kemudian buka lagi. Yang ini untuk perineumnya di bawah. Nah, ini kan phantom ya, phantom ya. Jadi bentuknya kan tegang kayak gini. Kalau orang beneran mah nggak kayak gini ya. Dia apa sih bahasanya tuh? Turun ya. Ya gitu deh bentuknya ya. Jadi bisa diangkat kayak gitu. Jadi nanti waktu penisnya yang diangkat, ininya memang benar-benar dibersihkan tegas ya. Kalau mau bersihin perineumnya, skrotumnya yang diangkat. Jadi bagian bawah skrotum sama bagian perineumnya dapat. Ada lagi nih. Masih ada 2 lagi nih ya. Satu sisi sebelah kanan, satunya sisi sebelah kiri. Bu, anusnya belum, nanti ya. Oke, yang ini sudah. Itu yang kalau dia disunat. Kalau yang belum disunat, nih, yang operkulumnya kita tarik ke bawah gini. Ya, waktu langkah pertama kita membersihkan meatusnya, operkulumnya kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian gerakannya sama, melingkar, ya, untuk membersihkan. Nah, tapi perlu penekanan lebih karena kan biasanya kalau yang tidak disunat di daerah ini kan lebih banyak apa sih namanya ruge-rugenya ya. Jadi mungkin dia lebih kotor dibanding dengan yang tidak disunat gitu ya. Nah, ini udah pakai sabun. Kita bilas nih handuknya. Ternyata cuma punya satu ini. Bilas aja handuknya. Kalau udah nggak ada lagi sabunnya, lakukan cara yang sama seperti kita tadi mengoleskan. Kemudian yang kedua batang penisnya, yang ketiga skrotumnya, ya, yang keempat perineumnya, yang kelima bagian yang sini, yang keenam bagian yang sini, nih, sampai pubis-pubisnya. Udah selesai bagian depannya aja sampai perineum, anusnya belum. Kita pakai cara selanjutnya. Ya. Setelah itu kita keringkan pakai anduk. Jangan lupa dikeringkan. Ditotol-totol ya, jangan gemes gini-gini, jangan ya. Ditotol-totol aja.
Bersih pentemnya ya, saya mandi. Terus kita mau bersihkan si anus. Posisi bersihkan si anus, kita coba pakai posisi yang kedua ya. Kakinya ditekukkan. Ini, ini diluruskan. Nah, kalau misalnya posisi yang selanjutnya itu, selimutnya bisa dalam keadaan seperti ini atau keadaan biasa ya. Yang ini ditekukkan seperti ini, tangan ke sana. Ya, kemudian kita suruh pasiennya miring. Maaf ya, Pak. Oh, Mbak Vera pindah di sebelah sini, Mbak Vera. Nah, oh ininya nggak masuk. Nah, kalau seperti ini kan si anusnya kan terpampang nyata ya sampai koksigisnya. Nih, sebenarnya posisi seperti ini juga bisa waktu kita membersihkan ini, tapi tidak seleluasa ketika posisi dorsal recumbens seperti tadi ya. Caranya anus, kita ambil handuk. Mau pakai wastafel boleh. Sekarang pakai wastafel. Kasih sabun. Wastafel cuma ada dua sisi ya, teman-teman. Nih, posisi sini sama posisi sini kalau wastafel ya. Oke, kita pakai posisi sini dulu. Anus sampai ke koksigis. Putar seperti ini ke koksigis. Lagi. Masih ada sisi satunya. Lagi ya, Pak. Ke koksigis. Kalau ternyata udah bersih, boleh di sekitar sini. Nah, kita bersihkan ya. Anus ke koksigis sini. Karena biasanya kalau kita apalagi tuh, kita aja yang jarang bersihin di sini kan suka banyak daki-daki ya daerah sini ya. Nah, pasien yang juga lama dirawat juga seperti itu, mereka membutuhkan bantuan untuk membersihkan daerah sini. Kalau sudah dikasih sabun, sama. Kita bilas. Satu. Masih ada di satu sisi. Kita putar lagi untuk sisi selanjutnya. Dua. Udah bersih semua. Kalau udah bersih semua, kita keringkan pakai handuk. Totol-totol aja nih. Nah, kalau memandikan kan ya punggung ini biasanya dikasih minyak kayu putih, apalagi bedak ya. Lanjutkan bedaknya sampai ke daerah sini nih, biar dia lebih nyaman gitu ya. Oke. Kalau udah selesai seperti ini kan kita udah selesai semua nih perawatannya. Sebelum pasiennya balik lagi, ini kita lipat aja ke sini. Ayo, saya bantu lagi, Pak, pelan-pelan. Kita selipkan ke situ. Yo, pelan-pelan. Mual nggak, Pak? Enggak, ya habis ini kita minum es. Capek pasiennya. Pasiennya yang capek apa saya yang capek ya? Ini. Nah, taruh di tempat kotor. Kemudian rapiin lagi pasiennya. Ini jangan dulu dilepas, biarin aja. Maaf ya, Pak. Ganti lagi selimutnya ya. Ini kita tarik ke atas. Oke. Kalau pasiennya sadar,
Bisa ditanya, gimana? Habis mandi, habis dibersihkan, gatal-gatal enggak? Mudah-mudahan enggak lagi ya. Kalau pasiennya enggak sadar, Pak udah selesai, terima kasih bantuannya. Nanti saya kesini lagi untuk misalnya pemberian obat atau pemberian makan gitu ya. Nah, apa yang kita dokumentasikan? Kapan kita selesai melakukan, kemudian kira-kira ada luka nggak di sekitar penisnya, skrotum, perineum, dan kemudian ada nggak yang keluar dari si uretra dan anusnya. Kalau misalnya ada rabas, ya rabas itu yang pengeluarannya. Kalau misalnya ada rabas, kita catat berupa apa? Nanahkah? Ternyata dia ada penyakit menular seksual gitu ya. Ada nanah yang keluar dari penisnya. Oh ternyata ada pus di penisnya yang keluar dari penisnya. Kemudian ternyata dia ada ini nih melena. Melena itu BAB darah ya, misalnya kita catat gitu di pendokumentasian kita. Kalau sudah selesai, jangan lupa ini pasien dirapihkan kembali, ya, dipasang lagi bednya. Kemudian kita rapihkan alat. Letakkan dulu yang kotor-kotor ke tempat kotor, ya. Baru kita melepas handskun. Ini diberesin dulu, ya. Bahannya handuknya luntur. Ini diberesin dulu, kemudian airnya dibuang dulu. Setelah airnya dibuang, alat-alat sudah dibersihkan, baru kita lepas handskun, ya. Lepas handskun seperti ini. Satu ditaruh di sini. Kemudian ini masuknya dari bagian dalam, jangan pegang bagian luar karena kotor. Akan seperti ini. Taruh ke tempat khusus pembuangan handskun. Kemudian kita cuci tangan, ya. Baru kita tulis-tulis. Jadi tangan kita udah bersih, udah nggak ada lagi sisa-sisa kotoran dari si pasien, baru kita tulis-tulis. Oke, sekian. Itu videonya, praktikum cara penis hygiene. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh di ini off saja. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh. Ini Bu, kan tadi ada posisi dorsal recumen tadi ya Bu. Kalau misalnya pasiennya sedang tidak sadarkan diri, posisi itu masih berlaku atau bakal berubah juga ya Bu? Atau gerak-gerak nggak nanti kaki pasiennya? Nah, kalau misalnya pasiennya tidak sadar, biasanya juga dorsal recumbens, ya. Kalau kita ada temennya, saya matiin dulu zoom-nya yang ini ya. Karena ini udah selesai, saya leave dulu yang satunya ya. Oke. Nah, kalau pasiennya tidak sadar, kalau kita ada temannya, minta temannya untuk pegang daerah lutut ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak, satu boleh diluruskan, satu boleh ditekuk. Ditekuknya apa? Badan kita yang jadi penyangga. Kayak saya tadi tuh. Saya tadi kan sambil menyangga yang bagian kaki kiri. Kaki kanan kan dia bisa, karena pentem kan dia mantep ya. Nah, kalau kaki kirinya kan saya sangga pakai badan saya. Bisa seperti itu. Baik, Oke, Bu. ada lagi nggak? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Kira-kira dari yang saya contohkan tadi, ada yang belum maksud atau ada yang terlewat atau sudah cukup jelas, teman-teman? Lebih enak seperti ini atau saya putar video? Kira-kira. Kayaknya sih sama aja ya, sama putar video. Atau ada bedanya? Izin menjawab, Bu. Boleh. Sepertinya kayak gini lebih efektif, Bu. Kenapa efektifnya? Biar bisa langsung nanya ke Ibu misalnya kan. Kan kalau video juga nanya juga nggak? Nggak, langsung dijelasin secara langsung dijelasin gitu loh, Bu. Walaupun di video gitu sih. Emang kalau video nggak dijelasin ya? Dijelasin, Bu.
tapi lebih efektif. Kalau menurut Wilda lebih efektif. Oke, nanti minta lah ya ke dosen lain karena saya kan rumahnya di Indralaya ya. Kalau yang saya rumahnya dekat kampus. Saya, Pak Sigit sama Pak Khairul itu rumahnya dekat kampus. Jadi mungkin bisa lah mobilisasinya ke kampusnya enak. Tapi kalau dosen lain itu kan kayak Depok Salemba. Siapa tuh yang di Depok, siapa yang di Salemba ya? Ada nggak di kelas ini? Kayak Depok sama Salemba gitu ya. Depok itu kan masuk Jawa Barat, Salemba masuk Jakarta. Jadi ya kayak beda. Ini kan Kabupaten Ogan Ilir. Kalau Palembang kan apa ya namanya? Wali kota, ya. Jadi masih ada jarak sekitar 1,5 jam kalau mau ke kampus ya. Tapi nggak apa-apa, dosennya mungkin akan mau kalau seandainya teman-teman banyak yang lebih minta seperti ini gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan SOP kita hari ini? Teman-teman bisa belajar di rumah pakai timun, ya, pakai timun ya. Minta ibunya, kalau misalnya ibunya beli 2, ibu 1 dipotong, 1 jangan ya. Nanti satunya ini saya selesai latihan dulu penis hygiene baru dipotong untuk lalapan gitu misalnya ya. Tapi jangan dibilangin juga buat penis hygiene, nanti ibunya nggak tega makannya kalau itu bekas teman-teman anggap sebagai penis gitu ya. Atau ibunya lagi beli terong gitu boleh ya. Atau kalau nggak ada apa sih senter ya, senter bisa juga ya dijadiin penis ya, sama aja kan, bentuk-bentuknya gitu-gitu aja. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Kira-kira? Penjelasan mengenai personal hygiene sama Bu Liza ya, tanggal 23 kalau tidak salah ya. Nanti jadi sebenarnya sih bagusnya penjelasan personal hygiene dulu ya, baru tentang ini. Tapi nggak apa-apa. Paling tidak teman-teman sudah tergambarkan. Memandikan pasien teman-teman udah dapat belum? Udah, Bu. Udah ya. Mungkin di memandikan pasien ada juga ya perineal care-nya ya. Kalau perempuan yang sampai berapa kapas, berapa kasa gitu ya. Nah, kalau laki-laki nggak tahu saya disinggung atau tidak, tapi paling tidak seperti itu ya. Itu saya pakai referensinya buku aduh saya lupa, nanti saya fotoin ya bukunya ya. Tapi saya nggak punya soft file-nya. Kalau saya punya e-book-nya mungkin saya akan kasih ke teman-teman ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait skill lab-nya? Nanti saya coba masukkan ke Google Drive, saya kasih link-nya ke Sipen, nanti teman-teman bisa belajar ulang dari video itu ya. Atau satu lagi kita belum ya, absen ya. Nanti aja lah ya, selesai kita tutup baru kita buka e-learning-nya. Absennya kalau Pak KL tadi di e-learning apa bukan? Di e-learning, Bu. Oh, oke. Ya, nanti. Oke, atau sambil saya buat juga di e-learning ya. E-learning, tunggu ya. Siapa yang nggak masuk kira-kira? Siapa tadi yang izin sambil vaksin? Sambil ngantri vaksin? Odilia. Yang di kelas ini masih ada yang belum vaksin? Masih banyak? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak, kalau misalnya sudah selesai, tidak ada lagi yang ditanyakan, boleh kita selesai. Oh ya, si Pen udah di screenshot tadi? Udah, Bu, tadi sudah di screenshot. Oke, dikirim ke WA saya ya. Baik, Bu. Mohon maaf Ibu izin bertanya. Ya boleh. Ibu, kan kalau misalnya praktekan ada aja hal nggak terduga yang pasti terjadi kan Bu. Boleh, iya. Misalnya
pastikan nanti kita personal penis hygiene seperti tadi. Terus tiba-tiba pasien kita mengalami ereksi, apa yang harus kita lakukan, Bu? Tunggu dia selesai ereksi dulu. Karena tuh tadi teman-teman lihat kan bagaimana saya membersihkan penisnya, kan dipegang terus disirkuler ya, memutar seperti ini ya. Kemudian batangnya juga dibersihkan seperti itu. Nah, kalau dia ereksi tetap kita lanjutkan, tuh ereksinya makin lama. Si penisnya makin tegang, nggak selesai-selesai nanti. Jadi lepas dulu tangannya. Saya pernah waktu itu pertama kali dinas di rumah sakit, tapi bukan penis hygiene, tapi pasang kateter ya. Dinas pagi ya di ruang neurologi ya. Di ruang neurologi itu ada ICU khusus untuk neurologinya yang pasien-pasien stroke gitu ya. Nah, tapi sekarang nggak ada lagi, ruangan itu sudah digabung ya, karena kan rumah sakitnya kan terus berkembang kan. Nah, saya waktu itu sebenarnya lagi bed making, saya ganti lagi bed making, terus dipanggil sama kakaknya yang di ruang ICU. Adek, siapa aja sini? Saya nengok-nengok lah, nggak ada orang selain saya. Ya udahlah, saya ngedekat ke kakak itu. Terus saya bilang, kenapa kak? Tolong pasang kateter pasien itu. Yang mana? Itu yang bapak-bapak ujung katanya. Oh, oke. Saya pikirnya kan bapak-bapak lah ya, gampang, nggak akan susah cari uretranya. Pas mau di ini, pas saya dipegang seperti ini, dia ereksi. Terus sama si kakaknya, ih kok lambat banget kerjanya? Kakak, pasiennya lagi ereksi, jadi saya lepas dulu ini. Oh ya udah, tunggu selesai dulu ereksinya, baru dipasang kateter ya. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, tunggu dulu ereksinya selesai, baru kita bersihin. Karena makanya tadi saya bilang tegas. Kalau misalnya kita sambil kelemar-kelemar pegangnya pelan-pelan ya kan, ya pastilah itu kan daerah sensitif ya, pasti biasanya akan ereksi. Tuh. Kalau laki-laki kan walaupun dia udah tua sebenarnya dia bisa menghamili dan masih kan, kalau perempuan aja nih ada expirednya, karena sejak dia di teman-teman semester ini maternitas juga ya, sejak dia diputuskan menjadi perempuan oleh Tuhan, dikasih organ ovarium untuk menghasilkan sel telur, sejak saat itu dia sudah menghasilkan sel telur tiap bulannya. Makanya perempuan ada expire, dilanjutkan kayak kita sekarang terus menstruasi ya kan teman-teman, sama saya juga masih menstruasi ya. Nah, makanya sel telurnya habis tuh cadangannya. Tapi kalau sperma dia dibentuknya setelah si laki-lakinya puber ya, usia SD kelas 6 biasanya ya, mimpi basah tuh. Nggak tahu nih, kita tanya sama si laki-laki, mimpi basahnya usia berapa? Jangan-jangan usia 5 tahun udah mimpi basah. Fadli, nanti gantian, tenang aja, bakal kena semua ini. Fadli mimpi basah pertama kali umur berapa? Ngaku. Nggak tahu Bu, lupa Bu. Saking udah lamanya gitu ya, saking udah lamanya jadi dia lupa kapan mimpi basahnya, dan mimpi basahnya pun sering, nggak apa-apa kalau laki-laki yang belum menikah, sering mimpi basah buat dia nggak jadi pusing, tapi kalau 2 minggu dia nggak mimpi basah, puyeng kepalanya ya nggak Fadli? Sambil mikir tuh dia ngarahnya Mungkin Bu. Hah? Mungkin Bu. Mungkin. Ya. Oh berarti belum pernah selama 2 minggu nggak mimpi basah ya? Ada sih Bu. Oh ada. Tapi pusing nggak kepalanya? Kapannya Bu? Paginya Bu? Oh enggak, seharian itu biasanya suka kalang kabut katanya ya, menurut yang saya baca. Karena kan saya bukan laki-laki, saya perempuan. Enggak sih Bu. Oh enggak juga. Ya. Wayan gimana? Wayan kapan? Manggilnya Wayan apa Rian? Wayan juga boleh, Bu. Oh, Wayan juga boleh. Suaranya ya kayak vokalis band. Wayan kapan mimpi basahnya pertama kali? Wayan harus serius, ngomong sama Wayanin harus serius. Kenapa semuanya yang nampak ke saya itu dari hidung ke atas aja? Jadi nggak full muka gitu ya. Wah, ada kumis tipisnya ternyata si Wayan ya. Waktu ketika SMP saya. Kelas berapa? Kelas 3 kayak.
Oh, kelas 3 SMP. Itu mungkin karena sudah terpengaruh dari teman-temannya udah kelas 6, kamu belum mimpi basah, teman-temanmu cerita, akhirnya kamu mimpi basah juga ya? Enggak lah, Bu. Oh, enggak. Sebulan berapa kali mimpi basah? Seminggu deh. Jarang sih, Bu. Oh, jarang. Sebulan Karena berapa kan kali? 3 bulan atau 6 bulan itu, Bu. Hah? Suka self service nggak? Self service itu onani, teman-teman, masturbasi itu kalau saya menganggapnya sebagai self service. Enggak, Bu. Oh, enggak. Enggak dibolehin. Oh, enggak dibolehin. Oke. Ya, saya juga ada nemu penelitiannya, siapa yang suka masturbasi biasanya mengganggu kejiwaannya, teman-teman. Jadi dia lebih gampang cemas, dia lebih gampang depresi, biasanya seperti itu. Siapa lagi nih yang mau saya jadi umpan pelornya hari ini? Belum ada nampak lagi. Oh, Andrian Sah. Di kelas ini ada berapa cowoknya? Baru 2 tadi. 3 sama Andrian Sah. Ada berapa cowoknya tadi di kelas? Teman-teman, ini baru penis hygiene ya. Belum nanti pas giliran maternitas. Wah, saya mau lebih vulgar lagi ya. Ya, saya minta maaf dulu dari awal karena saya harus memang seperti itu karena kan belajarnya maternitas ya, bukan KMB. Kalau KMB kan kita tidak menyoroti masalah itu. Adriansa. Mana tadi Adriansa? Ada berapa orang cowoknya Adriansa, teman-temanmu? Ada 5, Bu. Oh, ada 5. Siapa lagi? Adriansa, Wayan. Oh, Arya Pratama ya. Arya Pratama. Udah pernah ketemu belum teman-teman ini? Belum pernah ya? Di Zoom inilah ya. Adriansa, kapan pertama kali mimpi basah? SMP kelas 2, Ibu. Oh, SMP kelas 2. Kalau Ari Pratama? Ari Pratama mana orang? Lupa, Bu. Lupa. Kamu di mana? Di mobil? Ya, Bu, lagi di perjalanan, Bu. Ada urusan keluarga, Bu. Oh, mau kemana? Kepo saya ya, pengen tahu aja urusan orang. Hati-hati ya. Masker, jangan sampai nggak pakai masker. Ya, Bu. Ari, Adriansa, siapa lagi? Wayan. Satu lagi siapa? Alfayet, Bu. Oh, Alfayet dia. Mana Alfayet? Saya, Bu. Alfayet kapan? Mimpi basah. Terakhir. Mimpi basah terakhir. Enggak, saya nggak nanya awal. Mimpi basah terakhir kapan? Enggak, saya nggak nanya awal. Tiga mingguan kayaknya, Bu. 3 minggu yang lalu? Apa baru semalam? Setelah 3 minggu enggak. baru semalam lagi? Enggak, semalam enggak, Bu. Oh, nanti malam ini berharapnya mau mimpi basah nggak? Enggak berharap juga sih, Bu. Enggak berharap juga. Kok saya pertanyaannya gitu ya? Oke ya. Mimpi basah, menstruasi itu kebutuhan ya. Teman-teman yang laki-laki kalau sudah menumpuk spermanya tidak dikeluarkan melalui mimpi basah, kalau yang belum menikah ya nanti bisa berdampak ke bagian tubuh lain. Nah, kalau perempuan nggak menstruasi dia juga kalang kabut nih, kenapa saya nggak menstruasi ya kan, seperti itu. Kalau yang sudah punya suami pemikirannya, wah saya hamil ini. Kalau belum ada suami dan pernah melakukan hubungan seksual mungkin analoginya ke hamil. Tapi kalau yang belum menikah dan belum pernah melakukan hubungan seksual, mungkin ada gangguan di daerah hormonalnya, makanya siklus menstruasinya menjadi terganggu. Ya, nanti kita bahas lebih detailnya waktu di maternitas ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi untuk kuliah kita hari ini, teman-teman? Kalau tidak, kita tutup. Nanti saya akan menghubungi si Pen. Oke, e-learning-nya udah dibuka sekitar setengah jam aja ya. Jangan lama-lama, nanti kalau lama-lama menjadi lupa. Jadi malah jadi nggak ngabsen nanti. Oke, tidak ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Kalau tidak,
Saya tutup kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk linknya setelah saya convert Zoom-nya ya, baru saya masukkan ke Google Drive dan saya berikan ke si Pen ya. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. boleh lihat ya. Baik, Bu. Oh.